tawaduk. Siap, berdoa mulai. Sebelum kita masuk pelajaran, Bapak absen dulu. Abdi, Andika, Aulia, Para, Maren, Panir, Jamal Kerjaan, Muhammad Faza, Muhammad Khalid, Nabila, Laila, Nathan, Mufti, Madila, Abdul Syuzi, Rafael, Rahmat, Nazar, Lesti, Rizky, Rivaldo, Suci, Sabita, Beli, Bina, Yuna, Zawa, Abela, Nanda. Sekarang kita masuk ke materi kita. Sebelum masuk ke materi kita, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Perintah husnuzan. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu husnuzan? Ya, bagus. Jadi kemarin kita telah mempelajari perintah husnuzan, yaitu kita berprasangka baik. Husnuzan itu ada 3 kemarin yang kita pelajari. Berprasangka baik kepada orang lain, kepada diri sendiri, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hari ini kita masuk pembahasannya tawaduk. Sebelum kita masuk ke materi tawaduk, kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap tunduk, syukur, jujur, santun, dan tawaduk, menjelaskan dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sifat akhlak terpuji dengan baik dan benar. Jadi inilah tujuan kalian belajar hari ini. Kemudian masuk kita langsung kepada materi kita, yaitu tawaduk. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya Para, silakan. Tawaduk artinya rendah hati. Ya. Dari sombong atau takabur. Ya. Orang yang rendah hati tidak memandang dirinya lebih dari orang lain, sementara orang yang sombong menghargai dirinya secara berlebihan. Ya, bagus sekali. Jadi seperti yang teman kalian jelaskan tadi, tawaduk adalah rendah hati. Lawannya itu sombong, takabur, dan
Ya, itu takabur. Kemudian dalil tentang tawadhu ini siapa yang bisa? Saya Pak. Coba lalu. Ya, artinya siapa yang bisa? Saya Pak. Ya bagus. Coba semua. Yang segera dikurang yang ada dalam kegiatannya dari Islam, kemudian tidak memiliki kewarganegaraan di dalam Indonesia. Nah, jadi dalil tentang tawadhu itu yaitu Al-Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 53 yang dibacakan oleh teman kalian tadi. Kemudian bentuk-bentuk tawadhu ini ada banyak sekali. Di sini akan Bapak sampaikan bentuk tawadhu itu yang pertamanya tidak menunjukkan diri dari orang-orang yang level atau status sesama kecuali bagi agama atau umat Islam. Kemudian yang kedua, bergaul dengan orang yang lama dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Kemudian siapa yang bisa lagi menambahkan contoh-contoh dari tawadhu ini? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menambahkan? Ada yang bisa? Ya, silakan. Mau mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. Mau duduk bersama dengan satu miskin, orang yang cacat tubuh, dan kaum duka lainnya. Tidak makan dan minum berlebihan serta tidak memakai pakaian yang menunjukkan kemewahan dan kesombongan. Ya. Nah, itulah dari bentuk tawadhu yang lainnya. Kemudian hikmah tawadhu ini yang pertama selalu mendapat rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari dia akan memperoleh penghormatan dari orang yang di sekitarnya. Jadi kalau kita melaksanakan sifat tawadhu, maka kita akan mendapat manfaat atau hikmahnya seperti mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah, dan dalam kehidupan sehari kita dihormati oleh orang-orang lain di sekitar kita. Baiklah, anak-anak Pak semua, inilah pelajaran kita hari ini, yaitu bab tawadhu. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan dari tawadhu adalah tawadhu dengan hati. Dan dalil tentang tawadhu Quran surat An-Nahl ayat 53. Ya. Bentuk tawadhu yang pertama tidak menunjukkan diri dari orang lain yang level statusnya sama kecuali bagi agama atau umat Islam. Dan adapun hikmah tawadhu yaitu selalu mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah. Ya, bagus sekali. Jadi yang dapat kita simpulkan dari materi kita hari ini yaitu pengertian tawadhu yaitu artinya rendah hati. Kemudian dalilnya itu terdapat dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 53, dan bentuk-bentuknya itu tidak menunjukkan diri dari orang yang lebih statusnya, bergaul dengan orang yang lama dan tidak memandang dirinya lebih rendah dari mereka. Kemudian hikmah atau manfaat dari tawadhu selalu mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari yang orang yang bertawadhu itu akan memperoleh penghormatan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah materi kita hari ini. Ada yang bertanya? Kenapa? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum
Bapak tutup materi kita, Bapak ada tugas atau PR di rumah. Tolong kalian catat PR di rumah kita ini tentang materi kita ini. Udah dikeluarkan ke bukunya? Ya, soal pertama, jelaskan pengertian tawaduk. Jelaskan pengertian tawaduk. Kemudian soal yang kedua, tuliskan dalil tentang tawaduk beserta artinya. Soal yang kedua, tuliskan dalil tentang tawaduk beserta artinya. Kemudian soal yang ketiga, mengapa kita harus bersikap tawaduk? Soal yang ketiga, mengapa kita harus bersikap tawaduk? Dan soal yang terakhir, sebutkan contoh sikap tawaduk. Nah, jadi ada 4 soal yang akan kalian buat di rumah dan minggu depan kalian kumpulkan. Cukup sekian materi kita hari ini. Kita ucapkan sebelum Bapak tutup materi kita ucapkan alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.